pemeriksaan fisiktorax. Kami melakukan pemeriksaan pada bagian posterior terlebih dahulu. Untuk bagian posterior pasien, inspeksinya tidak terlihat jas ataupun asimetris pada bagian posterior. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada bagian posterior pasien. Yang pertama, saya akan menggunakan pada bagian posterior. Bapak silakan tarik nafas, Bapak, hembuskan, tarik nafas, Bapak, hembuskan, tarik nafas, Bapak, hembuskan. Untuk pada bagian posterior, palpasi tidak ditemukan nyeri ataupun adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan primitus kapil pada pasien dengan pasien berbicara 77. Bapak silakan berbicara 77, Bapak, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Pada pemeriksaan primitus kapil tidak ditemukan suara atau bisi yang lain. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi pada pasien di bagian mid scapula dari kosta 1. Terdengar suara sonor. Sonor, 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 sonor. Orasi tidak ditemukan adanya nyeri saat diketuk atau ditekan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien dengan menggunakan membran stetoskop, di mana saya akan meminta pasien untuk menghembuskan nafas dan akan memeriksa pada bagian 14 titik yang tadi sudah saya perkusi. Bapak, silakan tarik nafas, Bapak, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, Bapak, tarik nafas, hembuskan, 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 Bapak. Baik, Bapak. Untuk pemeriksaan auskultasi dengan membran stetoskop tidak ditemukan suara bising atau suara seperti bergejala pada pasien. Di sini saya hanya mendengar suara partikulat dan tidak ditemukannya adanya kelainan pada selanjutnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian anterior pasien, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana saya di sini melihat tidak adanya deformitas, lesi ataupun asimetris pada bagian dada anterior pasien. Lalu saya di sini akan melakukan palpasi, yang dimana tujuan untuk mengetahui apakah adanya nyeri atau nyeri tekan pada tubuh pasien. Bapak, izin ya Pak ya. Oke, di sini ditemukan adanya rasa nyeri saat ditekan. Lalu di sini saya akan melakukan perkusi yang dimana dimulai dari microvicula di intervensi 1. Di sini ditemukan suara redup, di mana di sini adalah ketak dari si hepa. Lalu geser ke arah medial. Di sini menentukan batas jantung kiri kanan bawah si pasien. Lalu di bagian interkoste 1 yang sebelah kiri, di sini ditemukan suara timpani, di mana di sini menunjukkan adanya letak cluster. Lalu bergeser ke arah medial. Di sini ditemukan letak jantung kiri bawah pasien. Lalu di sini saya akan melakukan auskultasi pada bagian anterior pasien. Yang dimana di sini adalah suara vesikular dari paru-paru pasien. Lalu di sini saya akan menentukan suara dari
bagian katup aorta. Lalu di bagian katup pulmonar. Lalu di bagian katup tricuspid. Dan lalu di bagian katup bicuspid atau mitral. Oke, di sini terdengar suara redup yang dimana itu menandakan suara jantung dari pasien. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen, saya melakukan inspeksi pada pasien terlebih dahulu. Inspeksi pada pasien dan ditemukan tonjolan ataupun bagian cukup dan tubuh pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Di pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu dikarenakan tidak merubah suara peristaltik khusus atau suara peristaltik dari abdomen ketika dilakukan perkusi dan palpasi. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada bagian pemilihan pasien. Pada radio umbilical pasien, saya mendengarkan dengan menggunakan membran ditemukan suara bising khusus, namun tidak ditemukan suara bising yang lain. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi pada pasien di 9 radio abdomen. Bapak, saya izin melakukan perkusi. Yang pertama, saya akan melakukan perkusi pada 3 radio abdomen paling atas, yaitu radio hipokondylium dextra, lalu menjalar ke epigastrik, lalu ke hipokondylium minister. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian lumbar dextra, dilanjut dengan melakukan perkusi pada bagian umbilical dan lumbar sinister. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian inguinal dextra, hipogastrik, dan inguinal sinister. Dan yang terakhir saya akan melakukan palpasi pada bagian kosta 11 sampai kosta 12, yaitu pada bagian lumbar atau inguinal pasien. Apakah terasa sakit, Bapak? Tidak ditemukan rasa nyeri atau sakit dan tidak ditemukan bekas tonjolan atau jejas pada bagian abdomen. Selanjutnya di sini saya akan menentukan letak dari si hepar. Pertama saya akan melakukan perkusi pada bagian hepar dan mulai dari mid clavicular. Di sini ditemukan suara redup di mana di sini adalah letak dari si hepar. Lalu di sini saya akan melakukan palpasi di mana untuk meraba atau mengetahui adanya pembesaran hepar atau tidak. Di sini tidak ditemukan adanya tidak teraba adanya hepar, yang dimana jika teraba adanya hepar berarti adanya pembengkakan pada hepar. Lalu di sini saya akan menentukan letak dari silien. Yang pertama saya akan melakukan perkusi pada bagian mid axilar. Di sini ditemukan suara timpani, yang dimana di sini letak dari silien, yang dimana jika suara timpani itu kurang, di sini terdapat pembengkakan pada silien. Lalu di sini saya akan melakukan palpasi, yang dimana untuk meraba atau mengetahui letak dari silien. Dan di sini saya akan sedikit menekan. Di sini tidak teraba adanya lien, yang dimana tidak ada pembengkakan pada lien tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi di mana untuk menentukan letak dari ginjal si pasien. Di antara umbilical di sini teraba
meraba adanya ginjal destra dan sinistra. Selanjutnya di sini akan melakukan palpasi, yang dimana saya akan menaruh tangan kiri saya di bawah dada pasien dan tangan kanan saya meraba dan menyuruh pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Oke, di sini diteraba terasa adanya si ginjal si pasien. Di sini teraba adanya ginjal si pasien.